selamat pagi dan salam sejahtera kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Agustina Seup SAG dengan NIM 25869050083 sebagai mahasiswi pendidikan profesi guru pada LPTK Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi laki-laki dan perempuan sederajat pada SDK Favoe kelas 5. Demikian perkenalan saya. Selamat menyaksikan. Apa kabar hari ini? Luar biasa, yes! Ibu guru dan teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Agnesia Arini Balo, Ada Ibu. Anastasia Agatha Seran, Ada Ibu. Clarissa Maria Sendawabu, Ada Ibu. Enrikus Pasangan Dur, Ada Ibu. Maria Jessica Dika, Ada Ibu. Yohana Afiona Seun Belia. Ada Ibu. Kita sama-sama membuat kesepakatan kelas ya. Apa yang anak-anak harapkan di saat mengikuti pelajaran hari ini? Mendengarkan penjelasan guru, Ya, fokus, dan konsentrasi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, lihat di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. tadi dulu tentang pelajaran kita minggu lalu. Ada yang masih ingat? Masih. Tentang apa? Laki-laki dan perempuan diciptakan sebagai citra Allah. Iya, apa artinya kata citra Allah? Saya tahu. Ya, gelora. Segambar dengan Allah. Segambar dengan Allah. Masih ada? Ya. Ini mutiara yang sama dengan Allah. Citra Allah itu artinya segambar, serupa, atau sama dengan Allah. Allah menciptakan manusia pertama itu pada hari keberapa? 6. Siapa itu manusia pertama? Pada hari pertama sampai dengan hari kelima, Allah menciptakan apa? Langit dan bumi beserta isinya. Langit dan bumi beserta isinya. Perempuan dan laki-laki sederajat. Ya? Perempuan dan laki-laki sederajat. Apa artinya kata sederajat? Sederajat itu sama dengan setara, ya, dalam memperoleh kesempatan untuk mengembangkan diri. Jadi tujuan pelajaran yang kita capai pada hari ini, yang pertama, menjelaskan pada masyarakat tentang kedudukan perempuan dan laki-laki. Yang kedua, menyebutkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama oleh laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, menjelaskan ajaran kitab suci, kitab Kejadian bab 1
ayat 26 sampai dengan 28 dan bab 2 ayat 18 sampai dengan 24 tentang kedudukan perempuan dan laki-laki sederajat pada zaman dulu dengan zaman sekarang. Kita akan mengamati gambar-gambar yang ada di depan, memberi keterangan gambar ini menunjukkan apa, ya. Kemudian mengelompokkan gambar tersebut sesuai pertanyaan. Silakan kita membuat kelompok. Membagikan KPD. Ya. Sekarang kita lihat ke depan, kita mengamati gambar-gambar yang ada di sini. Lihat. Gambar 1 ini menunjukkan apa? Ibu menjaga anak. Ya, gambar 2. Gambar 3, Ibu gambar 4, gambar 5, Ibu mencuci baju. gambar 6. Ayah bekerja di kantor. Dari gambar-gambar tersebut, silakan mengelompokkan gambar-gambar itu sebagai pertanyaan. Sudah? Bisa isi-isi kan? Waktu 15 menit. Silakan. Pertanyaan yang ketiga itu, situasi manakah yang menunjukkan kesetaraan derajat laki-laki dan perempuan, ya? Situasi mana yang menunjukkan kedudukan laki-laki dan perempuan itu setara atau sama? Nomor 3, silakan. Waktu diskusi selesai. Sekarang kita akan mulai dengan presentasi dari kelompok 1. Mana kelompok 1? Ini nanti diskusikan. Nomor 1. Situasi pada saat Ibu Kartini. Tugas perempuan: Ibu memasak nasi, Ibu menjaga anak, dan Ibu mencuci baju. Tugas laki-laki: Ayah bekerja di kantor, Ayah membagi sawah, Ayah menjadi tentara. Nomor 2. Situasi sekarang. Tugas perempuan: bisa bekerja di kantor, bisa menjadi tentara, dan bisa membajak sawah. Tugas laki-laki: bisa menjaga anak, bisa memasak nasi, dan bisa mencuci baju. Nomor 3. Situasi manakah yang menunjukkan kesetaraan derajat laki-laki dan perempuan? Situasi sekarang, karena laki-laki dan perempuan sudah sama. Demikian hasil diskusi kami. Kelompok 2. Inilah hasil diskusi kami. Nomor 1. Situasi pada saat Ibu Kartini. Tugas perempuan: menjaga anak, memasak, dan mencuci. Tugas laki-laki: bekerja di kantor, membajak sawah, menjadi polisi dan tentara. 2. Situasi sekarang. Tugas perempuan: bisa menjadi tentara, polisi, guru, dan membajak sawah. Tugas laki-laki: bisa menjaga anak, masak, dan cuci. Nomor 3.
Situasi manakah yang menunjukkan kesetaraan derajat antara laki-laki dan perempuan? Situasi sekarang, karena perempuan juga bisa bekerja apa saja. Lanjut kelompok 3, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Inilah hasil diskusi kami. Situasi pada saat Ibu Kartini. Tugas perempuan menjaga anak, mencuci baju, memasak nasi, mencuci piring, menyapu rumah. Tugas laki-laki membajak sawah, bekerja di kantor, menjadi tentara atau polisi. 2. Situasi sekarang. Tugas perempuan bisa kerja di kantor, kerja di sawah, menjadi tentara atau polisi, menjadi guru. Tugas laki-laki menjaga anak, mencuci baju, mencuci piring, menyapu, dan memasak. Nomor 3, situasi manakah yang menunjukkan kesetaraan derajat laki-laki dan perempuan zaman sekarang? Karena laki-laki dan perempuan bisa kerja apa saja dan sudah setara atau sama. Ya, ada pertanyaan untuk kelompok 3. Perempuan itu hanya di rumah dibanding dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu laki-laki dan perempuan itu sudah setara, sudah sama derajatnya ya. Nah, sehingga laki-laki dan perempuan itu sama-sama memperoleh kesempatan untuk bekerja ya, semua bisa mencari nafkah. Perempuan juga bisa menjadi polisi, menjadi tentara ya. Laki-laki juga bisa menjadi guru, sama-sama mencari nafkah ya. Oke, baik, kita akan lihat lebih lanjut lagi tentang pandangan gereja ya. Pandangan gereja tentang kesederajatan perempuan dan laki-laki. Kita akan membuka kitab suci, masih tetap dalam kelompok bab 1 ayat 26 sampai dengan 28. Dilanjutkan bab 2 ayat 18 sampai dengan 22. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan Allah berfirman yang baik, kalau manusia itu seorang diri saja, Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu ikutnya. Ketika dia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk dari
Lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari Yusuf yang diambil Tuhan Allah manusia itu, hilangnya seorang perempuan Lalu dibawanya kepada manusia itu, lalu berpasangan. Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Oke, baik. Alam dia tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja. Maka alam menciptakan lagi seorang penolong yang sepadan dengan dia. Manusia pertama itu siapa? Adam. Dan manusia kedua itu adalah perempuan. Silakan kerjakan pertanyaan-pertanyaan penutur. Nomor 1 itu menjelaskan pandangan tentang kedudukan laki-laki dan perempuan. Nomor 2 menjelaskan tugas yang dilakukan bersama oleh perempuan. Dan apa maksud aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Yang ketiga, apa artinya inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, sebab ia diambil dari laki-laki. Masih semangat? Masih. Telepon fokus dulu. Telepon fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Iya. Sekarang kita presentasi mulai dari kelompok 3. Silakan maju di depan. Silakan ya. Silakan. Apa maksud laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka? Untuk beranak cucu, memelihara ciptaan Tuhan lainnya. Apa maksud? Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sepadan menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan sederajat. Apa artinya? Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab dia diambil dari laki-laki. Perempuan dibangun dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu ada di tengah, bukan dari kepala dan kaki. Ada pertanyaan di kelompok 3? Saya. Iya, silakan kelompok 2. Memberikan pertanyaan. Anggota kelompok yang lain, silakan nanti akan menjawab. Tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu di ayat mana? ayat 26 dan 28. Apa jawabannya, Pak? Pas. Iya. Masih ada? Tidak. Tidak ada. Oke, baik. Kita tepuk tangan untuk kelompok 3 dulu. Kelompok 2. Inilah hasil diskusi kami kelompok. Nomor 1. Apa maksud laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka? Agar saling melengkapi, beranak cucu, dan menjaga ciptaan Tuhan lainnya. 2. Apa maksud aku akan menjadi penolong baginya yang sepadan dengan dia? Sepadan menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan sederajat. 3. Apa artinya inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku? Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Perempuan dibangun dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu di tengah, bukan di kepala dan kaki. Kitab suci mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki martabat dan derajat yang sama, ya. Kalau kita Kejadian itu bab 1 ayat 18 menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu sederajat.
laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dan dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 18, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kata sepadan itu menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan sederajat. Kata sederajat ini, perempuan tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah dari laki-laki, memiliki kedudukan yang sama, ya. Kata sederajat juga tampak dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 22, bahwa perempuan itu dibangun dari tulang rusuk laki-laki. Tulang rusuk itu menunjukkan bahwa di tengah, ya, menunjukkan tempat di tengah antara kepala dan kaki. Jadi perempuan itu bukan atasan atau alas dari laki-laki, tetapi perempuan itu di samping sebagai penolong yang sepadan dengan dia. Siapa yang bisa memberikan sedikit pemahaman, ya, pemahaman tentang materi kita hari ini? Ada? Saya, Bu. Ya, Rina. Yang saya mengerti materi hari ini pada zaman ibu ini. Tugas perempuan menjaga anak, menyapu rumah, mencuci baju, mencuci piring, memasak nasi. Tugas laki-laki, ayah membajak sawah, ayah bekerja di kantor, ayah menjadi tentara. Ya, terima kasih. Masih ada? Ya, Gelora. Yang saya mengerti pada zaman hari ini pada zaman sekarang. Perempuan bisa menjadi guru, bisa menjadi polisi, bisa bekerja di kantor. Laki-laki bisa menjaga anak, bisa mencuci baju, bisa memasak, dan bisa menyapu. Karena laki-laki dan perempuan sudah setara atau sama kedudukannya, sehingga perempuan juga bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Oke, baik. Kita tepuk tangan untuk Gelora dulu. Jadi masih ada atau sudah pas? Ya, baik. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan tujuan agar di antara keduanya terjadi kerjasama untuk saling menyempurnakan dan saling melengkapi. Ya, sikap kerjasama dibutuhkan agar keduanya dapat melaksanakan rencana Allah dalam membangun dunia. Allah tidak menghendaki jika laki-laki atau perempuan itu berjalan masing-masing. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Hal ini menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki berasal dari sumber yang sama, sehingga keduanya sederajat. Perempuan merupakan pendamping laki-laki yang sederajat untuk disayang dan dikasihi, ya, sebagai teman hidup, ya. Sehingga perempuan dan laki-laki itu harus saling menghormati, menghargai. Karena kita itu adalah sama-sama ciptaan Allah, ya. Kita itu sama-sama berasal dari sumber yang sama, ya, yaitu ciptaan Allah. Karena kita itu baik laki-laki maupun perempuan itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ya. Jadi tidak boleh saling menghina, saling mengejek, karena kita itu adalah segambar dan serupa dengan Allah. Kalau kita saling menghina, sama saja kita itu menghina penciptaannya, ya. Jadi kita harus saling menghargai di antara sesama. Dia laki-laki maupun perempuan, dia mau cantik atau jelek, itu sama-sama saling menghormati, saling menghargai, karena kita itu diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah, ya. Saya itu walaupun keadaan seperti ini, tapi saya itu segambar dengan Allah, serupa dengan Allah. Karena Allah bilang apa? Tidak baik kalau Allah melihat bahwa laki-laki itu hanya hidup seorang diri, maka Allah menciptakan lagi seorang penolong yang sepadan dengan dia. Sehingga menciptakan lagi seorang penolong yang sepadan itu, kita dengan maksud untuk saling mencintai, saling menyayangi, ya, di antara sesama. Karena dia itu adalah tulang rusuk, ya. Oke, baik. Sekarang Ibu akan membagikan LKS. Kita kerjakan waktu 3 menit, ya. Silakan kerja.
tentang pelajaran kita hari ini. Silakan baca, kerja. Jadi lihat sampai bekerja, ibu akan memberikan sebuah atau sedikit refleksi ya tentang pelajaran kita hari ini. Tetapi silakan konsentrasi untuk baca soal-soal itu. Waktu 2 menit ya, lagi 2 menit. Silakan. Bagaimana? Ada pertanyaan? Ya. Silakan. Ada yang sudah bisa kumpul, belum kerja dulu, baca baik-baik pertanyaan itu. Dan pilih opsi mana yang benar, silakan. Kalau ada yang sudah, silakan kumpul. Sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan sebuah refleksi tentang pelajaran kita hari ini ya. Keluhuran martabat manusia bukan ditentukan oleh apakah dia seorang laki-laki atau perempuan. Apakah saya selama ini menghormati teman saya sebagai ciptaan Allah yang bermartabat luhur? Menghina manusia sama dengan menghina penciptaannya. Apakah saya pernah menghina teman saya perempuan atau laki-laki? Laki-laki dan perempuan itu sederajat. Apakah saya menghormati siapa saja dan tidak menganggap lawan jenis sebagai saingan? Jadi sekarang kita harus pikirkan kebiasaan baik apa yang akan kita lakukan sebagai wujud penghormatan terhadap kesederajatan perempuan dan laki-laki. Misalnya menjaga kesopanan, tetap menjaga kesopanan, bergaul dengan siapa saja, ya, tidak boleh saling menghina, saling mengejek, karena kita itu adalah sama-sama ciptaan Allah. Oke, baik. Ibu akan memberikan materi berikut tentang berbeda dan saling melengkapi. Untuk materi minggu depan ya. Itu untuk minggu depan. Ada yang belum mengerti tentang materi hari ini? Sudah. Ya. Kalau gitu sebelum kita tutup doa, kita semua berdiri. Kita berdoa. Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria,